Asma merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang bersifat obstruktif berupa inflamasi saluran pernapasan dan spasme akut atau kontraksi pada otot poros bronkiolus. Kondisi ini menyebabkan produksi mukus yang berlebihan dan menumpuk, sehingga terjadilah penyumbatan aliran udara dan penurunan ventilasi alveolus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi asma. Yang pertama, berdasarkan episodik serangan asma, terdapat asma episodik jarang, asma episodik sedang, dan asma kronik atau persisten. Kemudian berdasarkan tahapan berat penyakit diderita, terdapat 4 tahap, yaitu tahap 1 intermiten, tahap 2 persisten ringan, tahap 3 persisten sedang, dan tahap 4 persisten berat. Sedangkan berdasarkan stadium klinis penyakit anak dengan anak, membagi stadium menjadi 3 tingkatan, yaitu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Kemudian, konsep ketidakefektifan bersihan jalan napas. Oksigenasi adalah memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh dengan melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberikan aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Ketidakefektifan bersihan jalan napas adalah ketidakmampuan sekresi atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan jalan napas. Asma tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu dari sumbatan saluran napas tersebut. Dapat disebabkan oleh menebalnya dinding saluran napas yang ditimbulkan oleh peradangan dan edema. Pemicu yang menyebabkan peradangan yaitu salah satunya respon bronkokonstriksi yang berlebihan. Atau keduanya ini mencakup kajian berulang ke alergen, misalkan kutu debu, rumah, atau serbuk dari tanaman. Ataupun iritan misalnya seperti asap rokok, kemudian infeksi pernapasan, dan olahraga berlebihan. Manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis pada penyakit asma sendiri ini dengan keluhan utama penderita asma ditandai dengan adanya sesak nafas secara mendadak. Nah, nanti disertai juga dengan inspirasi yang pendek dibandingkan dengan si ekspirasinya. Diikuti juga dengan bunyi wheezing, batuk yang disertai serangan nafas yang kumat-kumatan. Pada beberapa penderita asma, keluhan tersebut itu dapat ringan, sedang maupun berat. Dan sesak nafas timbul mendadak dirasakan makin lama makin meningkat. Untuk wheezing terutama terdengar saat ekspirasi. Berat ringannya wheezing ini tergantung dengan cepat atau lambatnya aliran udara yang masuk keluar paru-paru. Bila dijumpai obstruksi ringan atau kelelahan otot pernafasan, wheezing ini bakal terdengar lebih lama. Batuk hampir selalu ada, bahkan seringkali diikuti dengan dahak putih berbuih. Nah, selain itu makin kental dahak, maka makin kental juga keluhan sesak semakin berat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari sistem pernapasan. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan juga pleura. Nah, untuk hidung sendiri merupakan suatu sistem, merupakan saluran udara yang pertama yang berfungsi untuk menyalurkan udara masuk dalam tubuh kita. Lalu ada faring, yaitu tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan juga jalan makanan. Ada laring, yaitu saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Ada trakea, merupakan lanjutan dari laring yang terbentuk oleh 16-20 cincin yang terbentuk dari tulang rawan atau cartilago. Lalu ada bronkus, ada bronkus prinsipal dan juga bronkus segmental. Lalu ada bronkiolus, yaitu merupakan lanjutan dari bronkus segmental. Lalu ada alveolus, tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu ada paru-paru, organ kerucut yang terbagi menjadi 2, kanan dan kiri. Lalu ada pleura yang melapisinya, yang mengandung kolagen dan juga jaringan elastis. Ada yang parietal dan juga yang visceral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari asma itu sendiri. Asma merupakan obstruksi jalan nafas yang reversibel. Nah, obstruksi ini itu disebabkan oleh kontraksi otot yang mengelilingi bronki, yang menyempitkan jalan nafas. Selanjutnya, reseptor amin dan juga bemin adrenergik dari sistem saraf simpatis itu terletak di dalam bronki. Jadi ketika reseptor amin adrenergik ini dirangsang, terjadi bronkokonstriksi. Dan untuk bronkodilatasi itu terjadi ketika reseptor bemin adrenergik ini yang dirangsang. Selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi pada asma ini ada gagal nafas, pneumonia, bronkitis, emfisema, hipoksemia, dan juga atelektasis. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Terdapat 8 pemeriksaan penunjang untuk penderita asma. Yang pertama adalah spirometrik. Lalu ada pemeriksaan sputum, uji provokasi bronkus, pemeriksaan kosinovid total, lalu ada kadar IgE total dan spesifik, analisa gas darah, fototoraks, serta pemeriksaan tes kulit. Dan masih banyak lagi pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya adalah penata laksanaan medis. Obat-obatan yang umum digunakan dalam pengobatan asma diantaranya antikolinergik, agonis beta, kortikosteroid, metilsantin, dan penstabil salmas. Obat-obatan ini dapat membantu melambatkan atau saluran nafas, mengurangi penyempitan saluran nafas, mengurangi peradangan, dan mencegah reaksi alergi untuk mengelola gejala asma. Selanjutnya adalah pengelolaan ketidakefektifan bersihan jalan nafas yang dapat dilakukan melalui teknik latihan napas dalam, latihan batuk efektif, fisioterapi dada, pemberian oksigen, dan teknik penghisapan lendir.